Nek cara kita terus meh menjelang SJet itu terus drop tensinya gara-gara dehidrasi. Bapak tendeknya Pak. Bapak fungsinya desa loh Pak. Migrok. Hah? Tendeknya. Perkenalkan, nama saya Toto Rusmanto. Saya juga termasuk distributor NASA yang baru beberapa bulan ini masuk melalui Pak Agus Haryanto. Saya tertarik dengan NASA dan saya punya keyakinan bahwasanya pupuk NASA itu memang luar biasa. Setelah saya melihat dari CD maupun dari gambar-gambar leaf lab yang saya terima setelah saya masuk di NASA itu di lahan cabai saya. Pertama kali saya persiapan lahan itu dengan luasan lahan yang kurang lebih 1.100 meter. Ini setelah dibajak, kemudian kita kasih dolomit, kemudian kita buat bedengan seperti ini, bedengan. Kemudian kita setelah selesai membuat bedengan, kita kasih pupuk yaitu NPK, kemudian Super NASA dan Super NASA, NPK, kemudian kita kita jadikan satu, kita aduk dengan air, kemudian kita kocorkan di lahan bedengan. Dosisnya untuk per 1.000 meter itu satu Super NASA ditambah 1 kental NPK Pak, 100 kilo NPK untuk 1.000 luasan 1.000 meter ya itu. Kemudian dengan juga dengan kasih glukadium Pak untuk mencegah jamur itu kita kasih glukadium. Untuk penanaman ini cabai ini saya memang sengaja tidak menggunakan pupuk kandang. Jadi memang saya ingin mencoba kehebatan NASA ini dengan cara tidak memakai pupuk kandang digantikan Super NASA tadi ya. Ya, pupuk kandangnya kita gantikan dengan Super NASA itu. Ya. Kemudian setelah lahan sudah siap dan kemudian kami kebetulan juga bibitnya itu kami juga membuat sendiri Pak, dengan cara kita beli bibit di pertanian, kemudian kita semai, dan kita buat dalam polybag kecil itu. Setelah mencapai usia 21 hari baru kita mulai menanam itu di lahan yang sudah kita siapkan dan sudah dimulsa. Itu kemudian setelah kita tanam usia 21 hari ini, 21 hari itu setiap minggu sekali kita pupuk Pak, kita pupuk dengan POC NASA, kemudian Super NASA. Caranya yaitu setiap 10.000 pohon itu kita buat larutan induk, 1 Super NASA itu minggu 1 sampai minggu keempat ya, 1 Super NASA, kemudian 1 POC NASA, kemudian kita aduk
kita aduk, kita buat larutan induk dicampur dengan 200 liter air. NPK-nya berapa? NPK-nya 40 kg. 40 kg NPK ya. ditambah dengan 1 botol Supernasa, 1 botol Nasa, 1 kemudian botol 1 botol POC Nasa, itu airnya 200 liter, itu jadi larutan induk. Ya, kemudian terus caranya setiap 1 liter larutan induk itu kita campur dengan 10 liter air. Itu kemudian untuk 50 pohon. Oh, berarti dari larutan induk tadi diambil 1 liter, Ya, kemudian dilarutkan lagi dalam 10 liter air, kemudian jika untuk per pohonnya itu 200 ml. 200 ml, berarti bisa untuk sekitar 50 pohon tadi ya. 10 liter itu bisa untuk 50 pohon. Berarti satu larutan induk bisa untuk 10.000 pohon, Pak ya. 10.000 pohon. Jadi kalau kita buat satu larutan induk itu bisa untuk 4 kali milik kita ini, untuk memupuk 4 kali, karena kita nanamnya hanya sekitar 200-an 2000-an pohon. 2000 pohon ya. Iya. Oh ya betul, berarti 4 sampai 5 kali ya. Ya, 4 sampai 5 kali bisa Pemupukan, berarti satu kali satu buat. kali buat larutan induk itu. Ya. Secara perhitungan ekonomis enggak? Secara ekonomis saya yakin lebih ekonomis, karena memang kalau kita menggunakan pupuk kandang itu di samping mungkin pupuknya harus beli mahal, kemudian juga untuk tenaga kerjanya juga saya kira juga nggak sedikit itu, jadi perlu tenaga banyak, modal juga mungkin lebih besar yang dikeluarkan untuk membeli ini. Oke, terus itu untuk pengocoran ya Pak Tok ya. Untuk penyemprotan Kemudian bagaimana? untuk penyemprotannya juga kita lakukan seminggu sekali. Gitu. Seminggu sekali itu pada usia minggu pertama sampai 8 minggu itu kita semprot pakai larutan itu POC Nasa. Itu 4 tutup untuk 1 tangki ya, untuk ukuran 1 tangki 13 atau 15 liter. Itu 4 POC Nasa, kemudian ditambah 2 Pestona untuk 1 liter 1 tangki semprot itu. 4 POC Nasa dan 2 Pestona. Ya. Aero 5 cc. Setengah tutup ya. Ya, untuk Oke, itu untuk minggu pertama sampai minggu keempat minggu ya. keempat. Ya. Untuk minggu ke 5 sampai ke 8 itu ukurannya sudah pakai 6 POC Nasa, ya, kemudian tambah hormonnya 1 tutup, kemudian tambah lagi pestonyanya itu 3 tutup. Oh ya. Terus untuk pengocorannya untuk minggu kelima. Untuk pengocorannya pemupukan kedua itu minggu ke-5 sampai ke 9 ya, ke 8 ya. Minggu ke-5 sampai 8 itu kita sudah pakai power nutrisi, Pak. Jadi Supernasa diganti power. Supernasa kita ganti power, jadi 1 power nutrisi tambah POC Nasa 1 botol, kemudian tambah 40 kg NPK, tambah 200 liter air. Nah, itu untuk buat larutan induk. Tapi di usia ke 5 minggu ini untuk setiap 10 liter air itu pakai 2 literan Pak larutan induk. Ditambahi dosisnya Ya, dosisnya karena kebutuhannya semakin tinggi ya, sudah ada buahnya ya. Karena udah mulai berbuah kan, umur 30 hari ternyata udah mulai berbuah. Oh, ya. Itu. Oke. Sekarang hasilnya bagaimana Pak Toto? Hasilnya sangat Pak, luar biasa, karena memang saya melihat pertumbuhannya cepat sekali. Jadi tiap hari itu daun mudanya itu kelihatan sekali tumbuhannya itu. Jadi kita merasa yakin kalau ini semua berkat ini Pak, kehebatan pupuk Nasa ini. Jadi kelihatan pokoknya pertumbuhannya itu tiap hari itu kelihatan semakin tinggi. Oke. Terus, ya. Kemudian saya dengar Pak Toto juga menggabungkan pemakaian mikrokimia di awal ya. Terus selanjutnya untuk mulai usia sekitar 50 hari ya. Ya 56 hari. 56 hari sudah tidak pakai pupuk kimia Pak Toto. Ya. Tapi diganti dengan apa itu Pak Toto? Ya. Benar seperti yang saya terima dari Pak Agus, ini namanya makroorganik Pak. Makroorganik ini fungsinya untuk menggantikan NPK yang selama ini kita pakai. Jadi setelah kira-kira tanaman lombok saya itu umur 56 hari,
NPK yang selama ini saya gunakan untuk pupuk Lombok itu kita ganti dengan MO itu Pak, makroorganik. Ya. Caranya bagaimana Pak? Caranya kita juga sama Pak, untuk buat larutan induknya itu karena kita makainya sudah di atas 8 minggu ya, itu kita buat larutan induk itu POC tidak lagi pakai POC NASA karena udah usia di atas 9 minggu Pak. Itu pakai Super NASA, Power Nutrisi dan makroorganik itu kita buat larutan induk, 1 botol Super NASA, 1 botol Power Nutrisi, kemudian tambah 1 botol makroorganik. Kita buat larutan induk, kita tambah 200 liter air. Untuk ngocor per 1 pohon juga sama kira-kira 200 ml. Itu ya, dilarutin lagi ya. Dilarutan lagi. Jadi dari larutan induk diambil 1 liter. Ya. Kemudian ditambah 10 liter air, ya, kemudian baru untuk ngocor. Oh ya. Sama Pak. Cuman NPK-nya yang dulu pakai kimia kita ganti dengan makroorganik gitu gitu aja, aja. Oke, sekarang hasilnya seperti apa ini Pak? Dan hasilnya bisa kita diperlihatkan. lihat. Mungkin pohon Lombok ini yang udah sekarang usia kira-kira 76 hari. Usia 76 hari. Untuk ketinggiannya mungkin bisa dilihat di sini. Oke, ini bisa diukur Pak anunya, mulai dari buah pertama. Ini mungkin bisa kita ukur untuk buah yang pertama. Ini buah yang pertama seharusnya ini di sini di cabang pertama ini, tapi ini memang sengaja kita hilangkan karena saya mendengar informasi lebih baik buah pertama itu dihilangkan, diambil gitu ya. Diambil. Supaya mungkin hasilnya lebih baik di buah yang di atasnya. Ini kita ukur mulai buah yang kedua ya. Yang kedua. Ini mungkin bisa kita ukur panjangnya 17 cm ini. Bentar Pak, pakai tok ya Pak. Nah gini ya. Oh 16 cm. Bukan dari pangkal ya, tapi bukan. dari istilahnya pangkal buah ini. Pangkal buahnya ya, bukan dari tangkainya tapi pangkal buahnya. Pangkal buah. Oke, kita lihat. 16 ya. 17 Pak. 17. Ya 17 cm ini. 17 cm. Ini buah yang kedua ini ya. Terus selanjutnya buah yang di tangkai yang ketiga, ini tangkai yang ketiga. Ini buahnya ini kita lihat. Berapa masuk berapa? 16 lebih, 16,5 ya. 16,5. 16,5. Oke, selanjutnya yang berikutnya. Tangkai yang keempat ini. Tangkai yang keempat ini sudah kelihatan di sini. 14 ya. Panjangnya udah 14, kira-kira 14 cm. 14 ya. Ya, 14. Wah, itu cabenya bilok-bilok soalnya. Kalau nggak bilok-bilok lebih ya. 14. Oke, ini tangkai yang kelima. Inilah lebih bagus lagi nih. Kelima sudah sampai ini 15 cm. 15 cm. Ini tangkai yang kelima ya. Sekarang tangkai yang keenam. Keenam ini sedikit bengkok ini. Tidak apa-apa Pak. Berapa tangkai yang keenam? Yang keenam 12. Oh ya, lebih itu karena ada bengkokannya. Ya. Lurus ke 13-an ini. Ya 13-an lah. Oke, tangkai yang ke ini. Ya ini kita lihat tangkai yang ke-7. Ini 7 masih 13. Masuk sekitar 13,5 ya. 13,5 ya tangkai yang ke-7. Tangkai yang ke-8. Ini tangkai yang ke-8 bisa sampai 12 ya. Tangkai yang ke-9. Tangkai yang ke-9 ya 10. Ya 10. Tangkai yang ke-10 masih 10. Berapa ini? 10 7. Sudah sampai 7 cm. Ini masih di atasnya masih ini berbunga lagi nih. Masih ada 3 bunga lagi, padahal udah 10 tangkai ini semuanya jadi semua. Iya, dan ini kalau diamati dari sini ya. Nah, biar pemirsa nanti melihat yang lainnya juga. Nah, ini kalau kita amati tangkai-tangkai yang lain ya. Nah,
Nah, ini tangkai yang lain ini mungkin lebih panjang lagi Lebih nih, panjang Pak. lagi ya. Nah, atau tangkai Ini satu tangkai aja bisa sampai 10, berarti ada berapa tangkai ini? ya hitung aja ini. Ini terus masuk ke tangkai berikutnya. Ini masuk ke tangkai berikutnya. Oh, gede-gede semua ini Pak Toto. Iya. Ya kan? Dan sampai pucuk Pak, ini jadi semua ini, lihat. Ah, ya. Sampai di Betul, ujung masuk itu terus semua tumbuh ini. tumbuh bunga dan Oke. jadi Ini buah kalau semua. dihitung per pohonnya, dihitung berapa ini Pak Toto? Per pohonnya itu kemarin kita coba menghitung itu lebih dari 250 Pak per pohonnya, lebih Pak. Ada anu ya, istilah paling rendah berapa kemarin dihitung? Ya kalau di rata-rata karena kita ini banyak anu Pak ya, ini pohon ini sebenarnya tidak dari awal semua, jadi sebagian memang kita bibit sendiri, sebagian juga kita beli di luar Pak. Nah, ternyata bibit yang kita buat sendiri itu hasilnya lebih bagus dan apa ya, kelihatan tumbuhnya itu bisa sempurna bagus dan hasilnya juga bagus. Tapi bibit yang beli itu tetap kurang maksimal Pak anunya, apa, pertumbuhannya dan hasilnya. Jadi kalau kita rata-rata ya mungkin untuk semuanya bisa satu pohonnya itu ya 100 lah Pak. Gitu ya. Iya, kalau di rata-rata antara yang bibit beli dan bibit sendiri itu. Kalau yang bibit sendiri rata-ratanya berapa? Bibit sendiri itu bisa sampai 350-an tuh per pohon anunya. Oh gitu. Anunya. Berarti kualitas bibitnya ya yang Iya, kualitas ada yang bibitnya berbeda ya ini ya. berbeda. Tidak sama ya. Tapi tidak apa-apa ini. Oke Pak, terima kasih Pak Toto. Karo NPK-nya. Ya pemirsa, kalau Anda amati tiap tangkai ya, tiap tangkai ini memberikan hasil yang luar biasa sekali. Nah, ini tangkai berikutnya, ini adalah buah di tangkai berikutnya, tangkai ketiga ya. Kemudian ini tangkai yang keempat, tangkai yang kelima, tangkai 6, dan semua hampir rata-rata seperti itu pertumbuhannya. Nah, Anda bisa melihat di ujung saja masih sangat besar sekali hasilnya, dan setiap ujung masih berbuah.